Suguhan asik. Enjoy guys. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Hai Sobat Asik, ketemu lagi nih sama Minca, admin kece. Sobat Asik, kalian pasti tahu dong fungsi pohon-pohon yang tumbuh di bumi itu sebagai apa? Sebagai apa, hayo? Kalau nggak tahu, Minca kasih tahu ya. Fungsi pepohonan di bumi adalah pertama, untuk menyaring udara di bumi dengan cara menyerap gas dan komponen berbahaya yang ada di udara, dan juga memproduksi serta menghasilkan oksigen yang nantinya akan dilepaskan ke udara dan akan kita hirup saat kita bernafas. Kedua, untuk mencegah polusi air dengan cara menyerap zat-zat berbahaya yang ada di tanah yang berasal dari air hujan dan turun ke bumi, sehingga air yang sampai ke laut telah bersih dari zat-zat yang berbahaya. Ketiga, mencegah banjir. Pohon-pohon yang tumbuh di bumi dapat mencegah banjir dengan cara menyerap genangan air yang ada di permukaan tanah akibat hujan ekstrim, sehingga tidak akan menyebabkan kelebihan volume pada air di laut maupun di sungai-sungai yang bisa menyebabkan banjir. Keempat, mencegah erosi tanah atau pengikisan tanah yang disebabkan karena tekanan air hujan. Sehingga pohon-pohon ini juga berperan penting dalam mencegah longsor akibat erosi tanah. Dan masih banyak lagi deh sobat fungsi dari pohon-pohon ini. Tapi ada salah satu dari fungsi pohon-pohon ini yang berhasil membuat Mince menjadi merinding, geleng-geleng kepala, dan gak habis pikir loh sobat. Mau tahu apa? Subscribe dulu ya channel ini agar Mince jadi lebih semangat buat berbagi informasi unik dan menarik buat kalian. Yuk gak usah lama-lama. Fungsinya adalah sebagai kuburan sobat. Hah? Kuburan? Iya, kuburan. Kuburan yang buat orang-orang yang sudah meninggal itu loh. Nggak percaya? Nih, Mince jembrengin ya bukti-buktinya. Check it out. 1. Di Toraja, Indonesia. Di daerah Sulawesi Selatan ada tempat wisata pemakaman bayi Kambira di Pohon Tara. Jika kalian berkunjung ke tempat wisata ini, kalian akan disambut dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi di tengah rimbunan bambu. Pohon-pohon yang oleh masyarakat Toraja disebut dengan pohon tara ini memiliki pintu-pintu yang terbuat dari ijuk pohon enau, yang di dalamnya ternyata bersemayam bayi-bayi yang sudah meninggal antara usia 0 sampai 6 bulan dan belum mempunyai gigi. Menurut masyarakat Toraja, bayi-bayi yang masih berusia 6 bulan atau bayi yang belum tumbuh gigi merupakan bayi yang masih suci tanpa dosa, sehingga harus dimakamkan dengan cara yang khusus pula. Orang Toraja menganggap bahwa bayi yang dimakamkan di pohon seperti dikembalikan lagi ke rahim ibunya. Bayi diletakkan dalam posisi duduk, sehingga benar-benar seperti bayi yang berada di dalam kandungan ibu. Pohon tara sengaja dipilih sebagai tempat menguburkan bayi karena memiliki banyak getah, sehingga getah inilah yang dianggap sebagai pengganti air susu ibu atau ASI saat mereka berada di dalam pohon. Secara singkatnya, tara adalah rumah baru untuk anak-anak yang tidak sempat menikmati hidup bersama orang tua mereka. Proses pemakamannya adalah pohon tara tersebut dilubangi dengan diameter seukuran bayi. Kemudian, jenazah bayi diletakkan di dalam lubang pohon tanpa dibungkus kain apapun. Selanjutnya, lubang ini kemudian ditutup menggunakan ijuk pohon enau. Dalam prosesi ini, masyarakat Toraja yakin jika bayi yang mereka kuburkan seperti kembali ke rahim ibunya. Penempatan jenazah bayi di pohon ini juga sesuai dengan strata sosial di masyarakat, sehingga semakin tinggi derajat sosial keluarga itu, maka makin tinggi pula letak bayi yang dikuburkan di batang pohon tara ini. Bayi yang meninggal dunia diletakkan sesuai arah tempat tinggal keluarga mereka. Hal ini ditunjukkan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada keluarga. Dan setelah puluhan tahun, jenazah bayi itu pun akan menyatu dengan pohon. Sobat Asik, pohon tara ini ternyata bisa ditempati oleh banyak bayi loh.
Namun yaitu tadi, uniknya pohon yang ada di tengah hutan ini tidak pernah mengeluarkan bau busuk sama sekali, meskipun sebanyak apapun penduduk menguburkan bayi mereka di sana dan memenuhi batangnya. Hal tersebut diyakini oleh masyarakat karena pohon tara adalah wujud alam baru bagi bayi-bayi mereka untuk kehidupan selanjutnya setelah kematian. Para bayi yang dimakamkan ke dalam pohon tara akan menyatu dengan sendirinya berkat bantuan getah pohon, sehingga setelah 20 tahun berlalu, pohon akan kembali mulus dan bisa ditempati kembali oleh bayi lain, dan tradisi ini dikenal dengan istilah pasiliran. Pohon tara ini sudah ada selama ratusan tahun yang lalu loh, dan kebiasaan ini juga telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat di sana. Dari segi ukuran, pohon ini bisa tumbuh sangat besar dengan diameter sekitar 80-100 cm. Uniknya lagi nih, pohon tara juga hanya tumbuh dan bisa ditemukan di desa Kambira saja di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yang letaknya di tengah hutan desa ini. Nah, yang kedua adalah di Milan, Italia. Pada tahun 2003 lalu, di Milan, Italia diadakan pameran furnitur yang tidak biasa. Dalam pameran ini, dua warga Italia bernama Anna Citelli dan Raul Bretzel memperkenalkan konsep pemakaman yang unik, yaitu mengubah jenazah menjadi pohon. Hah? Kok bisa ya? Konsep pemakaman ramah lingkungan ini mereka beri nama Capsula Mundi. Keduanya menyatakan terinspirasi mengerjakan proyek ini karena mereka berpikir kontribusi apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat terkait dengan penghijauan. Akhirnya mereka menemukan ide untuk membuat Capsula Mundi ini. Capsula Mundi merupakan peti mati yang berbahan dasar ramah lingkungan dan mudah terurai. Kapsul ini berbentuk seperti telur yang terbagi menjadi dua ukuran. Capsula Mundi yang kecil digunakan untuk menyimpan abu dari jenazah yang sudah dikremasi. Sedangkan Capsula Mundi yang berukuran besar dipakai untuk menyimpan jasad yang nantinya diposisikan seperti janin di dalam kandungan. Hal ini juga membuat kapsul peti mati ini tidak menghabiskan banyak tempat. Nah, sobat asik, konsep dari Capsula Mundi ini adalah dengan meminta pembeli kapsula untuk terlebih dahulu memilih pohon yang akan ditempelkan pada ujung Capsula Mundi. Hal ini bertujuan agar keluarga bisa mengetahui identitas jenazah dari jenis pohon yang mereka tanam. Setelah jasad dimasukkan ke dalam kapsul, nantinya kapsul ini kemudian akan dikuburkan di dalam tanah beserta dengan benih pohon yang telah ditempelkan pada ujung kapsul tadi. Dan nantinya benih tersebut akan tumbuh menjadi pohon dengan menyerap nutrisi dari jasad yang ikut terkubur di dalam kapsul tadi melalui akarnya yang bisa menembus kapsul karena kapsulnya terbuat dari bahan ramah lingkungan sehingga gampang terurai. Jadi, pohon yang kelak tumbuh akan dijadikan sebagai batu nisan. Setelah kapsula demi kapsula ditanamkan dan pohon demi pohon pun tumbuh, maka dalam waktu beberapa tahun, pemakaman yang biasanya dipenuhi dengan batu nisan akan berubah menjadi sebuah hutan lebat. Dan diharapkan kumpulan dari pohon-pohon tersebut dapat membantu menyelamatkan bumi dari pemanasan global dan kerusakan lingkungan. Beberapa orang bahkan menilainya sebagai wujud reinkarnasi modern karena kerabat dari orang yang meninggal akan bisa merasakan kehadiran kerabatnya lewat rimbunan pohon-pohon tersebut. Wow, sobat, unik dan bermanfaat juga ya inovasi yang satu ini. Jadi bisa membantu menghijaukan bumi kita lagi. Ya, kita tahu sendirilah, bumi sudah tertutup oleh gedung-gedung pencakar langit. Bahkan hutan-hutan juga sudah mulai gundul karena penebangan liar dan kebakaran hutan di mana-mana akibat ulah manusia. Gimana sobat, tertarik nggak untuk mencobanya? Komen di bawah ya. Oke, sekian dulu informasi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.